Selesai lagi kita untuk melakukan pengupgradean mobil Alphard generasi yang ketiga. Ini adalah basically tahun 2017 dan ini datang dari Bandung, guys. Kita melakukan pengupgradean ke versi SC Jepang. Nah, mengenai tentang pengupgradean SC Jepang, sebenarnya kita bisa dikatakan menjadi salah satu terobosan yang pertama kali, kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu, kita banyak banget nih proyek-proyek seperti ini. Bahkan sampai saat ini juga masih ada untuk berjalan dengan versi seperti ini. Tapi kadangkala customer melakukan pengupgradean kadang-kadang ke versi yang ATPM ataupun yang versi tahun 2025. Apa sih kira-kira mungkin teman-teman yang baru pertama kali menonton video kita, perubahan dengan versi model seperti ini? Jangan kemana-mana, jangan di skip video kita, dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe untuk mendukung video kita, guys. Nah, tadi adalah cuplikan yang dimana before sebelum kita melakukan pengupgradean menjadi versi ini. Kelebihannya apa? Karena kalau untuk versi Alphard ini, ya kita nggak bisa memaksa orang untuk menjadi pilihan dengan versi yang SC ataupun dengan versi ATPM. Kalau kalian balik lagi kepada saya lebih suka dengan versi yang SC. Karena satu, tampilan dia lebih sporty dari desain bumper. Kedua, dari bumper sendiri dia memiliki aksesoris. Contohnya adalah seperti DRL seperti ini. DRL ini juga berfungsi juga selain pada saat mobil standby hidup, dia juga ada sen runningnya. Dan yang ketiga yang menjadi daya tarik adalah di bagian headlamp dengan versi yang SC adalah 3 mata. Jadi 3 mata ini adalah versi yang high spec. Untuk saat ini semua Alphard memang sudah menyediakan dengan versi yang high spec 3 mata, termasuk dengan Alphard tahun 2025. Jadi kalau untuk versi yang ATPM, ya dengan versi ATPM sebenarnya bagus juga, karena ada orang yang pengen menjadikan tampilan look OEM-nya. Tetapi kita lebih suka dengan versi yang seperti ini. Ya kembali lagi lah, saya serahkan kepada kalian, kira-kira suka dengan versi yang mana. Ini sudah terpasang dengan sempurna, yang dimana dua lampu ini ada lampu low beam, yang satu ini ada lampu high beam. Desain lampu yang lama belum running ketika kita melakukan pengupgradean running, karena backsealy dengan Alphard tahun 2015 sampai tahun 2023 itu bodinya sama, hanya aja belum facelift dan juga sudah facelift seperti ini. Jadi untuk melakukan pengupgradean facelift ini semua pemasangannya PNP ya, atau biasa disebut juga plug and play. Untuk dari semua bracket-bracket semua normal, apalagi tentang kelistrikan di kita tuh sangat aman. Jadi kita memberikan garansi untuk melakukan pengupgradean. Karena untuk melakukan pengupgradean ini ya karena udah makanan sehari-harinya kita, guys. Lanjut, kita ada melakukan pergantian di bagian belakang. Untuk velg kemarin sebelum di-upgrade di tempat kita, si owner sudah bilang sudah dibeliin velgnya. Jadi otomatis ini sudah dipasang dengan velg yang terbarunya, supaya tampilan dari depan, samping itu sudah dengan versi yang terbarunya. Dan untuk di bagian belakang ini perubahannya, wah pasti banyak orang yang akan mengomentari, Om, mobilnya warnanya belang. Wah gila, ini gimana nih catnya? Nah nanti akan kita bahas. Saya akan membahas mengenai tentang part-part yang kita sudah melakukan pengupgradean. Jadi untuk melakukan pengupgradean di bagian stop lampnya, ini desainnya sudah yang terbaru. Sennya juga sudah running dengan versi seperti ini. Saya akan hidupkan kepada teman-teman semua. Ini sudah running untuk di bagian sennya, tuh ya, running. Untuk di bagian bumper belakang ini ada kita melakukan pergantian karena backsealy adalah tipe G. Kecuali teman-teman yang versi tipe S ataupun tipe SC, desain bumpernya masih sama seperti ini, itu nggak perlu diganti. Tuh ya, sudah running. Nah, ngomongin mengenai tentang warna belang. Jadi teman-teman, kalau untuk melakukan pengecatan, pilihlah bengkel-bengkel ataupun bengkel body repair yang memang sudah proper untuk melakukan pengecatannya. Karena kalau kita lihat dari keseluruhannya, biasa mobil masuk ke tempat kita
kita sudah mengchecklistkan lagi dari keseluruhan bodi, kelistrikannya seperti apa. Itu semua kita ada checklist masing-masing satu persatu. Dan mengenai tentang bodi mobil ini, untuk warna putih, ya hal-hal seperti ini sebenarnya sering kita dapatkan. Karena kembali lagi orang awam masih belum begitu paham ya mengenai tentang pengecatan. Nanti yang pusing di kitanya guys. Waduh, warnanya lari seperti ini. Karena apa? Karena kita mau ngambil sampel sebelah sini, tapi sebelah sananya berbeda. Kita mau ngambil sampel di bagian bagasi warnanya, kita nge-adjustment mixingnya, tetapi nanti di bagian sisi kiri kanan itu berbeda. Jadi kita ngambil di tengah-tengahnya aja yang terbaik. Dan ini memang dia berbeda jauh. Sebelumnya memang sudah dicat dari sananya. Jadi dia berbeda warnanya, tetapi kita hanya meng-adjustment di bagian bodi sampingnya untuk warnanya supaya tidak kelihatan jauh. Begitupun juga di bagian depan dari pintu ini, kalau kita perhatikan untuk dari kacamata itu warnanya sudah berbeda semua. Karena memang kalau untuk warna putih ini khususnya untuk mobil Alphard yang ataupun mobil lainnya yang dia memiliki partikel metalik ataupun biasa juga seralik, ketebalan juga salah, ketipisan juga salah, lalu juga keenceran juga salah. Itu mengenai tentang teknik. Karena di bengkel kita untuk melakukan pengecatan sendiri, kita ngecatin sendiri tuh guys ya. Kita ada ruangan cat ovennya semuanya. Jadi kita one stop untuk melakukan pengerjaannya sendiri. Dan di perbedaannya lagi adalah dari sisi pantulan. Karena dia berbeda dari segi hologramnya. Itu yang kalian harus diperhatikan khususnya untuk warna putih. Dan biasa kita juga sudah menghimbaukan kepada pemilik mobilnya untuk kondisi mobilnya. Kita hanya melakukan pengecatan yang sebagaimana ada pergantian parts baik bumper depan dan juga bagian bumper belakang. Selebihnya ya karena nanti kalau untuk melakukan pengerjaan lagi itu ada dikenakan casnya lagi guys ya. Oke, ini semua sudah cakep. Untuk dari segi instalasi pemasangan lampu-lampu semua normal semua. Jadi tidak ada lagi ranah PR untuk mengenai tentang mobil ini. Sudah kita QC dari segi kelistrikan aman, dari semua dari bracket-bracket, baut-baut itu semua sudah bagus. Yang dimana ada kancing-kancing tidak bagus itu kita kasih yang baru lagi supaya keluar dari bengkel Dian Body Kit mobilnya jadi baru lagi. Oke, nanti teman-teman bisa melihat juga dari akhirnya supaya bisa melihat juga dari after pengerjaan bengkel Dian Body Kit. Jadi di kita semua lengkap, kalian nggak perlu khawatir, bisa hubungin aja nanti tim marketing kita. Semua kita ada, baik mobil Alphard dengan versi yang SC seperti ini, dengan versi yang ATPM, mau kalian upgrade ke versi yang Lexus LM, kita ada project juga depan Lexus LM, dari backseat mobil Velfire tahun 2019 ya Ki? 2019, dan juga kalian ingin melakukan upgradean ke 2025, pokoknya di kita selalu mengejar yaitu plug and play, supaya apa? One day kalian ingin distandarin, itu nanti juga bisa, dan kalian juga tidak kesusahan untuk menjual mobil tersebut apabila kalian ingin melakukan penjualnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di follow media sosial dan juga didukung channel kita dengan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Thank you.